ditanyakan. Ini malah saya ke pojok-pojok nih. Jangan, kita di tengah-tengah Iya, kok. iya. Jadi mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam acara OTT bersama Mufti. Kali ini kita akan ngobrol dengan Mbak Jova. Beliau ini dosen ilmu komunikasi dan juga praktisi, terutama dalam bidang public speaking. Oke, untuk pertama. Aku menunggu dia speechless. Oke. Mohon maaf, saya dibayar dia berdurasi, Iya. soalnya jangan buang-buang waktu ya. Tentang public speaking nih. Iya, gimana ceritanya? Itu tuh sebenarnya apa namanya? Manfaatnya untuk siapa itu? Untuk diri kita sendiri. Iya, artinya ketika kita komunikasi sama siapa gitu loh. Komunikasi ke publik lah, namanya public speaking, ya kan, public speaking. Tidak privat gitu, tidak. Tidak. Jadi manfaatnya untuk kita sendiri, tapi ngomongnya di publik. Untuk dosen manfaat nggak? Manfaat dong. Ketika ngajar. Iya dong, masa dosennya nggak ngomong waktu ngajar, nggak mungkin kan? Pakai bahasa hati gitu Pak, telepati. Nggak bisa, nggak bisa. Untuk profesi yang lain? Semuanya. Butuh, iya. Mbak Jova kan sering tuh ya melakukan training ataupun jadi tentang public speaking itu. Rata-rata kendalanya apa tuh orang public speaking itu? Rata-rata kendalanya, maksudnya pesertanya? Sayanya? Ya, orang yang akan melakukan public speaking itu. Rata-rata dia terkendala apa gitu? Biasanya Mas Mufti kendalanya di mana? Ya saya kurang tahu. Loh, gitu. Kan Anda juga pelaku public speaking. Jadi kita bisa bahas bersama gitu kan ya. Bisa ada kendala di mana biasanya kalau Mas Mufti? Biasanya gitu. Apa gitu kan? Kalau Mas Mufti sendiri kalau lagi public speaking ada masalah kendala apa gitu? Ya kan kalau misal ngajar kayak ngajar aja gitu kan. Selain ngajar, kan juga mentoring, motivator, dibalik-balik. trainer, Nah, ya sumbernya kan? tuh dijenengan bukan saya. Ini kita berbagi Mas. Jadi ada kira-kira Mas Mufti ada biasanya hambatannya apa gitu kalau sedang menjadi seorang trainer? Beda nanya gitu saya kan? deh. Kalau khotbah itu termasuk public speaking dah tuh. Iya dong. Khotbah. Yes. Semuanya berbicara di depan publik itu termasuk public speaking. Mau tanya jawab di seminar itu juga public speaking juga karena semua orang melihat kita. Tapi kayaknya beda deh kalau dulu kan misal orang ke publik itu biasanya kan searah nih. Maksudnya? Searah itu ya kayak monolog gitu loh. Kalau sekarang kan dibuat semacam interaktif kayak gitu. Itu kan tergantung panitianya, konsepnya gimana. Beda-beda. Iya, tapi kan tetap public speaking. Nah iya. Nah kira-kira yang disiapin apa tuh kalau mau? Budget Mas. Loh, kok mau ngadain acara budgetnya dulu? Ini tuh persiapan orang yang mau jadi. Orang yang mau melakukan publik, bukan panitianya gitu loh. Ya kalau nggak ada acaranya kan saya nggak punya panggung buat public speaking. Nggak, orangnya itu gimana gitu loh. Persiapannya dia sebagai apa? Nah, dia sebagai apa dulu nih? Ya sebagai public speaking lah dia akan melakukan aktivitas. Public speaking itu ada banyak loh, ada sambutan, ada yang tadi khotbah Jumat, ada dosen mengajar, ada penyiar radio, penyiar TV. Yang mana dulu nih? Oh, dibeda-bedain. Loh, itu public speaking semua. Makanya orang secara umum kan taunya public speaking itu MC, presenter, motivator, gitu. Taunya kayak gitu. Padahal banyak orang yang ngomong di kayak semacam pengajian umum, misalnya kayak gitulah. Iya, itu public speaking, betul Pak pakai. Iya. jadi di public speaking yang mana nih? Yang ditanyakan. Ini malah saya ke pojok-pojok nih. Jangan, kita di tengah-tengah kok, jadi mojok. Ya public speaking yang ingin audien itu nyambung dengan kita gitu loh. Maksud saya tuh forumnya apa dulu Pak? Kalau saya ceramah Jumat, ceramah di depan ibu-ibu, saya demo di depan orang-orang, itu kan beda persiapannya. Jadi maksudnya Pak Mufti itu yang mana? Iya, misal gini loh.
apa sih saya jadi susah ini buat pertanyaannya nih. Gini loh, Sobat OTT ini agak susah nih karena Apa tadi panggilannya? beliau ini Sobat OTT. Oh, Sobat OTT. Ya, Jadi ya. kan seringnya Karena saya nggak OTT, saya menyerahkan diri di sini. kalau orang Jelasin, menghafal gimana? Menghafal apa? Asmaul Husna, bagus. Menghafalkan teks ketika dia mau Teks proklamasi, bagus. Bukan Pancasila, menghafalkan teks. bagus. Teks apa, Pak? Menghafalkan teks ketika dia mau public speaking. Iya, public speaking-nya apa dulu? Tapi dari pertanyaannya itu. Astagfirullahaladzim. Ketika dia mau pidato deh. Mau pidato. Ya. Terus dihafalkan. Ya. Terus dia lupa. Kasusnya Ya, apa? Iya, kasusnya dia lupa. Nah, kasusnya lupa. Ya berarti dia bukan Kan ngeblank catatan. dong biasanya dia ngeblank. Ya. Dia tuh bukan kepean dong. Ketika butuh kepean kata bodoh nih kadang. Enggak dong. Kalau kita melihat kepean dengan pintar, maka kita akan terlihat pintar. Oh gitu. Ben gigi. Biar dia terlihat supaya dia terlihat pintar. Kalau kemudian walaupun dia ada kepean itu gimana? Sedang sambutan. Gitu kan? Kasusnya sedang sambutan gitu kan? Iya. Nah, Oke. Jadi bisa dibuat pointers saja. Oh, Gitu. pintar. Karena kalau kepeannya adalah satu halaman Word di print begitu kan, begitu dibaca, begitu ngomong bla bla bla, begitu mau ngepek bingung ngeliatnya dulu yang mana tadi sampai mana ini. Itu bikin panik, Pak. Tapi kalau pointers enggak. Pointers enggak ya. Bisa Oke. dikembangkan sendiri. Tapi ketika Mbak Jova melakukan itu pernah Saya enggak? tidak pernah melakukan itu. Enggak. Pernah enggak? Persiapan misal ada acara nih, tahu-tahu yang datang anak-anak gitu. Nggak tahu-tahu Anak-anak dong, mereka. Pak, kan eventnya udah jelas. Oh, Kalau iya, acara iya. ulang tahun anak-anak, pasti yang datang anak-anak dong. Kalau eventnya acara arisan ibu-ibu, ya pasti yang datang kan ibu-ibu. Jadi nggak mungkin tahu-tahu yang datang anak-anak tuh nggak mungkin. Misal nih ada sosialisasi apa gitu kan, Mbak Jova kan jadi pembicara, ekspektasinya itu apa namanya pendengarnya atau yang melihat tuh kan banyak gitu. Tahu-tahu maklunyi cuma 5 orang atau 10 orang, terus gimana tuh kan agak di sini kan nggak apa gimana gitu loh. Terus pengaruh enggak? Enggak, tergantung niatnya. Oh gitu. Iya, kalau niatnya saya pengen mengadakan sesuatu, Ya. terus workshop, seminar gitu kan, ya sudah adakan. Kalau ternyata pesertanya cuma 5 atau cuma 3, semakin sedikit semakin banyak praktek, itu bagus. Oh, makin banyak. Gitu. Semakin banyak orangnya 10, 20, 30, itu semakin bagus juga. Sama aja bagusnya. Berarti banyak yang menerima ilmu juga. Jadi ada kebaikannya masing-masing, nggak masalah. Oke. Kalau pas kita lagi ngomong tuh, biasanya kan orang pada cuek-cuek tuh. Enggak, saya nggak pernah dicuekin. Astagfirullahaladzim. Ya case-nya kayak gitu lah ya kasusnya. Coba sekarang Mas Mufti pernah ngomong di mana dicuekin siapa coba? Gitu ya. Artinya gini deh. Pesertanya itu. Gimana? Pesertanya itu ya misal fokus pada HP masing-masing, ribut sendiri. Padahal kita akan Di kelas gitu. iya bukan hanya di kelas, misal dalam sebuah pertemuan. Rapat. Iya, telah di rapat gitu. Bah. Atau apa ya, acara tertentu, kemudian kita sambutan, mungkin yang ditunggu itu adalah tokoh utamanya, kita itu hanya sambutan, tapi kemudian mereka kan akan nunggu siapa nih yang akan datang, misal topnya siapa gitu. Saya gitu misalnya ya. Iya, tahu yang sambutan saya kan jadi gimana itu? Ya berarti itu tadi ngedumelnya apa coba? Suwe temen. Berarti masalahnya adalah sambutan itu yang disebelin adalah sambutan Lah, kita yang kan- panjang-panjang. Ketika kita di depan kan kita nggak ngerti ngedubelnya dia apa gitu Wah, loh. lo enggak. Tadi kan otomatis keluar tadi kan, kok suwe temen. Nah, berarti kan udah curhatannya Mas Mufti nih. Mas Mufti nggak suka kalau ada sambutan yang panjang-panjang. Jadi mohon ya kepada para pejabat sekalian gitu, kalau sambutan yang pendek-pendek aja. Tapi emang Mas, kadang kita tuh kalau sambutan, Iya, itu suka iya. lupa. Jadi bla 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 bla, kesana kesini lupa. Iya kan cerita Jadi perjalanan dari harus tempat ke sadar. sini. Iya, kadang sampai jadi cerita masa kecil lah, segala macam dibawa-bawa. Jadi kita harus fungsinya jam tangan. Itu harus ngecek maksimal 5 menit udah maksimal. Orang udah bosen. Kalau bisa cuma 3 menit. Itu biasanya orang yang sambutan dengan penuh semangat, ceria, selamat datang dan semoga sukses acaranya. Demikian langsung tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Itu orang selesai. paling suka. Oh gitu.
gitu ya. Ya, singkat, padat, dan jelas. Walaupun diawali dengan biasanya apa, ikan sepat, ikan gabus kayak gitu ya. Lebih cepat, lebih bagus, tapi ternyata sabutannya lama gitu. Mohon maaf, itu kok koleksi pantunnya kayaknya kok pasaran banget ya, kan yang lain. Kalau misal public speaking dikasih pantun gimana tuh? Baik-baik aja. Berapa? Baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa, sehat-sehat aja. Udah Tapi itu sebagai imunisasi udah. penyegar. Penyegar itu hair tonic ya, Mas? Bukan. Bukan. Penyegar. Ini nih sebenarnya abad ini pengen dapat banyak nih, dapat tadi tuh bekal. Kalau kita mau public speaking gitu, yang santai Mas, santai Mas. Ini mau ngegas nih saya. Ini masakan apa aja gitu loh. Iya, kan tadi saya tanya, public speaking itu ada banyak. Jadi apa dulu? Public speaking di bidang apa? Secara umum deh yang harus dipersiapin. Secara umum yang dipersiapkan adalah yang checklist apanya? Diri sendiri. Oh gitu. Kalau kita sedang tidak enak badan gitu, terus harus waktunya sudah kita harus public speaking itu, gimana cara ngatasinnya? Badannya masih mampu nggak? Agak meriang dikit. Kan kadang-kadang dipaksain juga kan. Iya makanya, kalau badannya masih mampu ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mampu berarti harus cari pengganti dong. Kan kita tidak boleh zolim ya, menurut Ustadz Fauzan gitu kan. Kalau ada gangguan dari peralatan yang kita gunakan, kan kalau bantu mikrofon kan deb suaranya kan gede tuh. Nah kalau nggak ada, pas kita pas di tengah-tengah mati, itu gimana tuh cara ngatasin? Itu salahin teknisnya. Lah ya masa di depan kita terus nyalain, tadi sini dibenerin nih. Enggak toh. Ya tetap ngomong. Lah iya. Tetap ngomong, maksudnya walaupun ini mati dan segala macam gitu ya, tetap bla bla bla. Ini mati, misal kita tahu mati, taruh aja. Kita ngomong bla 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 bla. Ada yang dengerin atau enggak terserah. Tapi kan semua audiens tahu kalau itu masalah teknis. Jadi harusnya orang audionya teknisnya segera untuk ngasih mic yang baru gitu. Nggak mungkin terus acara terus di stop situ aja gitu. Atasin grogi gimana nih? Ngatasin grogi, ya dihadapin aja. Begitu diundang pembicara pertama Mbak jawaban enggak, saya mah yeay gitu. Kok iso? Kan cepat selesai Mas. Oh kok iso? Loh, cepat selesai. Kalau saya pembicara terakhir nanti deg-degannya sampai lama. Oh berarti harus digituin. Iya. Persepsi kita. Yes. Maksudnya biar cepat berakhir. Gitu. Cepat berakhir. Coba bayangkan, saya pembicara ke-20 tuh menit keberapa? Masa saya jantungan 1 jam itu nanti ambulan datang lagi. Berarti harus dirubah tuh. Iya. Kan biasanya begitu dipanggil namanya kan langsung terus begitu maju blank hilang kan. Enggak lah, enggak blank ngapain? Kan udah tahu ya mau diomongin apa. Jadi kalau yang metode hafalan tadi, kalau yang hafalan nah itu harus menghafal. Kalau kalau yang ngeblank langsung ngeblank. Karena hafalan. Pas posisi ngeblank harus jujur juga dengan audien. Karena saya agak ngeblank, saya cukupkan kita dan apa masalah. Jangan mempermalukan diri Anda. Tapi kadang-kadang kalau lagi ngeblank sering ada orang yang jujur. Mohon maaf ya, saya ini bukanlah orang yang pintar, jadi itu no, jangan dong. Kita tuh harus sombong tanpa perlu menyombong. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau pintar nggak usah nyebut kita pintar juga. Jadi kalau misalnya kita kurang pintar, jangan disebut juga karena saya ngerasa pintar kok. Gitu. Kalau gini, maksudnya gitu. Berhubung saya jadi badal itu apa pengganti. Harusnya kan yang sambutan Pak ini. Iya dia pengganti. Dia ada. Maka saya juga kurang persiapan. Jangan dong. Itu menunjukkan Anda kan tidak agar ada permakluman sehingga kalau saya ada pelekit-pelekit nggak bisa. Berarti Anda memperburuk image orang yang Anda gantikan. Masa orang yang Anda gantikan meminta digantikan oleh orang yang tidak capable? Jadi yang kayak gitu budaya kayak itu disingkirkan. Iya disingkirkan. Walaupun itu berarti orangnya rendah hati ya. Enggak. Itu bukan rendah hati, itu merendahkan diri. Bisa dibedakan ya, rendah hati dengan merendahkan diri. Kayak misal orang di publik ya, mau tanya kan apa? Saya bertanya sebodoh pengetahuan saya itu tidak perlu juga. Enggak lah, ngapain bodoh kok dipamer-pamerin. Iya, pintar juga nggak boleh dipamerin gitu. Jadi tanya-tanya aja. Karena tidak ada hubungannya antara bodoh dan pintar. Jadi ketika kita jadi pembicara juga sama. Walaupun kita kurang persiapan, ya nggak usah jujur gitu. Iya, mohon maaf saya kurang persiapan. Iya benar kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Walaupun berujung dia kepengen ada permakluman gitu lah. Maklum ya
ada kurang persiapan jadi ya nggak masalah. Nggak bisa. Kalau profesional itu dia nggak akan maklum urusan seperti kayak gitu. Saya nggak mau tahu ada profesional gitu. Kalau ada kurang persiapan berarti nggak perlu dibayar. Oh gitu. Iya, kalau yang profesional ya. Iya kan tidak mesti semuanya dibayar toh, bayar. Oh, saya biasa dibayar Mas Oh, Matas. gitu, iya. Aduh, jadi nggak enak. Kalau suara agak serak gimana? Kalau suara agak serak, suara beda. Suara agak serak yang penting masih bisa ngomong, masih jelas kan? Tapi kalau dia bisa menggantikan, digantikan. Oh, gantikan. Kalau intonasi gimana? Kan ada yang suaranya kencang terus ngegas dari awal gitu. Ngomong apa dulu nih? Iya, ngomong nyemangatin orang, tapi kan ngegas terus dari awal gitu. Contohnya, mungkin bisa dicontohkan dulu Mas Muti. Narasumbernya tuh siapa ini? Ngegas yang- Ini OTT Saya terus terang agak bingung gitu membayangkan orang yang ngegas terus itu gimana? Maksudnya itu yang seperti apa gitu? Coba Mbak, intonasi dicontohkan. kayak apa deh? Bagusnya kalau Intonasi apa dulu? Astagfirullah. Kan beda. Iya, Intonasi iya. apa dulu nih? Kalau misalkan ya Mau bilang apa gitu misal? menyemangati. Menyemangati, semangat. Oh gitu. Terus gimana dong? Makanya kurang jelas sepotong-sepotong ini. Kan harusnya menyemangati apa, berapa orang, konteksnya apa kan gitu. Jadi jelas gitu. Ini jadi aku yang perannya jadi tuh jelas. mikir, ini kan jadi mikir apa gitu. Ada masukan sini, Mas Riki. Ada masukan tadi tuh untuk bertanya. Kalau nggak kuat angkat tangan loh Mas. Udah saya tak minum dulu. Terserah. Ini sumbernya mau minum atau enggak, terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Masya Allah saya juga ikutan minum. Masa tamunya tidak dipersilakan minum kan, malah dia minum sendiri. Orang tamunya yang bertanya dulu ya. Ini juga minum sendiri. Tuh, jadi gimana Mas rasanya ditanya-tanyain Mas? Ya, yes. Gimana ya? Gini, saya nunggu loh jawabannya saya nih. harus ambil kendali nih. Aduh. Jangan sampai dikendalikan ya kan? Ini kan OTT kita kan. Iya, betul. Masa Ganjar atau dikendalikan? Ganjar atau Puan? Apa itu? Janjian apa? Ganjar atau Puan? Oh, saya masih bingung saya. Kalau tuan-tuan dan nyonya boleh. Gini, Mbak Jov, kalau misal ini kan banyak nih teman-teman sobat itu kan tidak hanya banyak juga mahasiswa, dia kan tentu pengen punya kemampuan public speaking yang bagus. Kira-kira persiapan untuk dia melakukan public speaking, Pertanyaannya nggak ada yang lain Mas. Dari Ya tadi Allah. pertama tuh persiapan. Iya, mulai persiapan, kemudian kan tadi alurnya kan ada persiapan, ada kasus begini. Jangan balikkan ke saya lagi kan saya jadi bingung. Iki opo jalan sing bener kan tadi saya belum dapat jawaban, selalu Iya, dapat persiapan dapatnya pertanyaan. apa? Saya kan kalau tanya jawabnya pertanyaan lagi gitu. Persiapan apa? Public speaking. Public speaking kan ada banyak tadi saya bilang, ada sambutan, lagi. ada presentasi, ada moderator, ada penanya. Saya pilih moderator. Misalnya gitu. Saya pilih Moderator, moderator. oke. Persiapan seorang moderator. Iya. Berarti dia harus menguasai tema. Oke. Terus Ya udah, kan kasih. biasanya kan moderator ada yang ya dipersilahkan pembicara satu. Habis itu Diam selanjutnya aja. mau silakan pembicara dua. Oh, Selanjutnya. cuman tukang mempersilahkan gitu ya. Ya, Kalau itu menurut berarti- Mbak Jova baiknya gimana? Itu kalau cuman kayak gitu sayang ya jadi moderator ya. Moderator itu harusnya dia mengendalikan diskusi itu. Gitu. Ya. Jadi ketika dia mempersilahkan si narasumber satu, itu bukan seperti monggo saya persilahkan, bukan. Tapi justru si narasumber itu bergerak atas perintah si Nah, narasumber, ini nih. si moderator. Ini nih yang kayak gini nih. gitu. Yang Itu gini nih. punya karakter dan berwibawa jadi moderator gitu. Jadi saya yang punya acara dan kali ini ada 3 orang narasumber yang sudah hadir. Nah, yang pertama kita langsung saja si A. Oh. Silakan Pak dengan Kalau temanya bla bla bla. kan kita kata nya kan tinggi. Ya terhadap apa kalau dari moderator ke Ya, narasumber? iya. Pekewok apanya? Maksudnya kan misal beliau ini yang sudah kita harapkan lama, tapi ketika ngobrol mana gitu kan, kita kan pengen fokus gitu loh, paham nggak? Oh ya berarti Anda harus mengembalikan dia kembali ke jalan yang benar. Boleh dipotong di tengah. Iya, jangan dipotong, diarahkan kembali ke jalan yang benar.
caranya? Ya, dia kan membelot kan ya, jadi dia harus kembalikan lagi, Pak kesini Pak, jangan jauh-jauh. Oh gitu. Bisa ya dipotong di Bisa. tengah gitu ya? Bisa. Dipotong di tengah dia. Yes. Apa pembicaraan itu? Iya, bisa. Jadi kalau moderator, Kalau dia udah kemana-mana, kalau udah ada sedikit jeda. Jadi untuk yang ini tadi berarti benar ya Pak ya, 1, 2, 3. Nah itu udah dibalikin lagi, kita yang handle. Yes, itu dikembalikan. Jadi moderator itu si pengendali. Iya, si Tidak pengendali. si pemersilah. Bukan si pemersilahkan. Makanya biasanya kalau moderator itu dicari yang lebih berwawasan ya daripada MC misalnya gitu ya. Karena dia harus mengendalikan, dia harus paham temanya, dia harus mengendalikan si narasumber juga terkait dengan waktu. Tidak boleh ewuh-pekewuh terkait waktu. Banyak waktu yang molor karena moderatornya pekewuh, nggak enak, kayak mau gini aja. nyenggol Kayak- 5 menit lagi Pak, takut gitu kan. Kayak gini aja saya pekewuh ini agak. Tapi kan saya bukan moderator ya kayaknya. Oh sih ini beda. Gimana nih? Pernah nggak Mas ngasih itu, ngasih Iya. note Iya, 3 menit lagi, Oh, 3 5 menit lagi gitu? Itu kurang bagus. Pernah nggak? Pernah aku. Oh ya udah, bagus lah. Kok kurang bagus sih? Maksudnya itu satu metode yang bagus atau tidak dalam Bagus hal dong. moderator kekinian. Bagus, gak ada moderator kekinian. Nah artinya kalau moderator kekinian kan begitu dia sudah belandang ya Pak, kemana-mana kan langsung aja dia kan bisa langsung kita ambil alih kan. Kalau saya lihat itu di TV-TV ya, TV-TV itu diskusi yang ramai itu kan biasanya kan langsung das gitu, entah dalihnya iklan lah, dalihnya apalah gitu loh. Ya kalau iklan bukan dalih, emang harus diputer Mas. Kalau nggak dibayar TV-nya loh, gimana? Enggak, kalau bisa pembicaraan dia kemana-mana gitu kan, Dikembalikan lagi. kembalikan, nggak bisa, nggak apa-apa potong, nggak usah butuh waktu Pak, kurang menit kan gitu. Oh enggak, itu kan moderator. Kalau yang tadi di awal dimaksud mungkin dialog ya. Oh beda ya. Ya, tapi kalau moderatornya emang menjauh harus dikembalikan. Tapi kalau enggak, biarkan aja dia bicara. Tapi sampai di batas waktu yang sudah ditentukan panitia gitu. Beda antara dialog dengan moderator dalam sesi dialog dengan Iya. moderator pada waktu seminar resmi. Yes. Oh kalau dialog bebas. Kalau dialog bebas, Lebih jadi ketika bebas. menjelaskan terus saya bisa langsung tanya kayak Iya. gini. Jadi bisa interaktif, bisa tektok, bisa ngobrol. Nah, kalau di moderator seminar nggak bisa dong. Nggak bisa. Narsumnya harus ngomong dulu sampai Iya, selesai. iya. Kita paling cuma bisa menyampaikan, kasih kertas, Iya, 5 menit lagi, 3 menit lagi, kayak gitu. Tetap tuh Kayak gitu. sopan ya. Emang ya harus kayak gitu. Oh gitu. Emang maaf ya, kadang yang ngeselin tuh moderator, narasumbernya nggak tahu diri. Ngeselin. Lah iya, narasumbernya tidak tahu diri dan moderatornya tahu. Iya, jadi mohon maaf ya narasumber, jangan merepotkan moderator, kasihan Pak Mufti. Dia nggak enak kalau untuk menyodorkan waktu 3 menit lagi, 2 menit lagi gitu. Jadi sadar diri aja. Kalau dikasih waktu 15 menit, 15 menit selesai gitu. Kan, Ya kan? tapi- Jadi tidak menyulitkan Mas Mufti gitu kan. Ya kan belum tentu saya. Kan di sini tadi ceritanya Mas Mufti. Oke, kalau dialog kita lebih yang dicari juga sama karakternya, dialog dengan moderator tadi dia harus menguasai tema itu, bahkan mungkin dia sudah Iya, dapat kesimpulannya. malah harus mendalami lagi. Kalau moderator kan lebih memfasilitasi ya. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk kamu ya, kan sering ya kita kalau di kalangan mahasiswa atau kita sendiri kan gitu, kamu ya anunya ya yang Apa sih itu, ngomong apa sih, galak banget. maksudnya itu nanti kamu ya jadi yang di tengah apa dia yang tadi mengatur dialognya kamu ya, moderatornya kamu ya, kadang-kadang kan ujuk-ujuk tuh tiba-tiba tuh. Oh, ditunjuk-tunjuk Harusnya aja. jangan ya, biar dia belajar dulu. Jadi moderator atau yang apa namanya, Mohon maaf, saya agak bingung sama yang pertanyaan ngatur, Anda. yang ngatur dialog itu memang dia harus belajar lebih lama mungkin ya tentang tema itu. Enggak juga sih. Maksudnya tugas-tugasnya bedanya kalau dialog tuh kita bisa ngobrol kayak gini. Ini Ya. dialog kan. Ya. Tapi kalau misalnya moderator itu kan si narsum yang dia punya konsepnya sendiri. Oh. Jadi dia memaparkan konsepnya dia dengan dibatasin waktu 15 menit. Ya. Moderator itu yang punya acara yang mengatur jadi wasitnya. Oh. 3 menit lagi selesai nih. Mm-mm. Teret. Kayak gitu. Nah kalau dialog Terus pembicara- memandu pertanyaan. Nah, ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaannya yang, nah kebanyakan moderator silakan pertanyaan. Iya. Yang nanya bebas, padahal yang nanya udah 5 menit. Iya, Nah, iya. itu tugas moderator juga. Oh, malah banyak orang- Mohon maaf Bapak Ibu bisa dipersingkat jawaban pertanyaannya gitu.
Karena kan masih banyak itu jadi pembicara kelima, pembicara ketiga gitu kan. Kan ada yang nanya mana dulu panjang banget baru. Nah pertanyaan saya, aduh udah setahun yang nunggu. Padahal kan saya tidak ada pertanyaan Pak, cuma pernyataan. Nah itu kadang kan diminta pertanyaan bukan pernyataan. Kalau yang dialog tadi perlu nggak kita bentuk tim khusus tuh? Tim khusus untuk apa? Kan kalau dialog itu kan perlu ada pertengkaran yang di manage tuh. Wah dia suka pertengkaran ternyata. Di dialog itu dia. Jadi Anda suka skenario pertengkaran ya? Gitu ya. Ini pertanyaan. Enggak, saya yang nanya. Ini pertanyaan loh. Iya, pertanyaan saya itu tentang dialog yang model kayak gitu. Perlu nggak kemudian kita bentuk tim khusus tuh? Untuk mengadu domba gitu biar bertengkar. Iya, biar forumnya jadi hidup rame gitu. Mas dosa, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Karena bentar lagi OTT punya program itu masalahnya. Oh my makanya God, saya mau ikutan. Iya, makanya saya belajar dulu deh. Apakah perlu dibentuk tim khusus yang kemudian tim khusus untuk menggali isu mungkin ya. Oh, istilahnya. Dan data-data yang ada. Karena kalau kita memperdebatkan itu kan harus dengan data ya. Iya. Jangan seperti orang-orang itu yang cuman ini nggak bener nih nggak bisa ya. Yang cuman bisa ngotot pakai urat gitu ya, nggak punya data, tidak mau mendengarkan orang lain gitu kan. Kalau itu mah saya jadi audionya Mas dimatiin aja audionya ya kalau ada pembicaraan kayak gitu sampai dia berhenti ngomong. Tapi kadang momentum debat kusir itulah yang kalau kita perhatikan itu yang tidak dimunculkan. Baik untuk pendidikan publik. Itu yang dimunculkan di sosial media seringkali. Wah ini nilai jualnya nih, makanya kan yang ditunya gitu loh. Yang ketika debat kusir itu, wah ini momentumnya nih. Terus dipotong dikit kemudian upload sosial media, main gitu. Coba niatnya, coba apa? Bukan. Niatnya rating, coba niatnya supaya banyak yang nonton. Nggak bener ini, aduh. Saya tidak menyangka ya, Anda ini orang hukum loh, tapi ternyata Anda suka orang kok dibikin ribut. Ya karena ketika orang ribut itu otak main kan. Loh. Emang kalau nggak ribut otak nggak main? Enggak, dialog itu kan orang mengasah otak bukan. Makanya kalau tadi ada kenceng tak oh iya karena gitu kan asik gitu kan. Artinya ada pertengkaran ini. Coba contohkan. Enggak, saya itu. Jadi tim balik lagi nih, tim itu sebagai tim pengelola isu tadi ya dan penyampaian data. Iya, mungkin lebih tepatnya gitu kali ya, bukan bertengkar gimana sih ini bahasanya. Ini mungkin berarti ada pendapat yang pro kontra gitu ya, maksudnya. Bukan pertengkaran di setting dong, kayak artis aja. Ya, jadi ada isu, terus ada yang mengelola isu itu, dasarnya apa gitu. Oke, yang terakhir nih. Kita membahas yang terakhir ya pertanyaan saya tuh. Jadi aku udah terakhir sih? Iya, belum. Udah ya? Oh iya. Yang terakhir nih. Tentang tadi. Terima kasih Mas. Enggak, belum selesai. Yang tadi. Yang tadi mana lagi? Aduh. Pakai note tadi. Note. Nah, itu loh yang garis besarnya aja. Oh iya, contekan. Iya, contekan. Atau baca teks itu secara kayak baca berita ya, baca teks. Menurut Mbak Jova sebagai praktisi public speaking itu pilih yang mana? Jangan yang baca dong. Jangan yang baca ya. Terkesannya kalau baca? Terkesannya kalau baca ya terkesan membaca. Kaku gitu. Enggak, ya terkesan membaca. Iya, namanya baca ya terkesan membaca. Ya maksudnya gimana sih Mas? Iya gitu ya. Iya. Kalau menghafal terkesan menghafal. Kalau menghafal terkesan menghafal. Asiknya yang spontan. Uhui. Enggak nih. Public speaking asiknya yang mana? Ya yang asik itu apa adanya dong. Jadi kan itu terlihat lebih tulus gitu ya. Kalau ada tulisan bisa jadi dibuatkan orang, belum tentu dari kita. Tentu dari idenya banyak dia. Iya, bisa jadi dipertanyakan. Jadi banyak gangguan-gangguan setelah itu. Padahal sebenarnya itu murni dari kita bisa jadi. Tapi karena kita bawa ke PR itu tadi dan membaca full terus ya itu tadi. Ada dugaan begini, begitu, pada pelintir-pelintir mending ngomong aja kan kalau memang ada isinya di kepala. Gitu. Iya juga ya. Iyalah. Minum dulu Mas. Iya.
Terima kasih, ini tamu yang luar biasa yang dipersilahkan sama. Mempersilahkan. Antara tamu yang punya rumah nggak jelas ya. Oke, karena Begitu. waktu juga sudah mulai bergulir dan Waktu selalu bergulir, Oh, Mas. bagus, ya. Iya, selalu bergulir. tapi bisa juga dihentikan. Nggak bisa. Dalam kisah pewayangan pernah dihentikan itu. Itu kisah, Waktu, tapi iya, iya. benerannya kan nggak ada. Nggak ada ya. Tapi sekarang kadang sering kok public speaking mengatakan, oh, waktu seakan berhenti, kenapa nggak selesai-selesai gitu ya. Waktunya. Seakan berhenti, kenapa nggak selesai-selesai? Iya, Kalau nggak waktunya. selesai-selesai itu berarti dia terus jalan, Mas. Iya, Kenapa oh seakan iya. berhenti? Repot juga. Loh, Oke, karena- sobat OTT yang saya apa namanya banggakan, yang saya sobat OTT setia semua. Terima Iya, kasih. terima kasih untuk kali ini dan kita sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang agak maut untuk berikutnya. Wow, agak maut. Agak Baiklah. Di Bukan mau, edisi maut, pertingkar. maut tapi berisi. Oh, maut. Ya Maut, Allah. Jadi insya Allah maut. banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.